Selamat datang peserta masa pengenalan lingkungan sekolah 2021 SMP Unggulan NU Mojo Agung. Materi pertama pembiasaan SMP Unggulan NU Mojo Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, kali ini kita akan membahas materi pembiasaan yang biasa diamalkan di sekolah kita, sekolah tercinta kita, SMP Unggulan Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan membacakan beberapa pembiasaan. Yang pertama yaitu doa memulai pelajaran. Silahkan dibuka buku panduan MPLS-nya halaman 23. Saya bacakan 3 kali dan nanti dibaca sendiri oleh anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Pembiasaan berikutnya yaitu doa menutup pelajaran. Dibaca ketika usai belajar, kita bersama-sama membaca doa menutup pelajaran. Saya baca 3 kali dan nanti dibaca sendiri oleh anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al ilmi ilman nafi'ah wa amali amalan salihah wa rizqi rizqan halalan tayyiba. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ij'al ilmi ilman nafi'ah wa amali amalan salihah wa rizqi rizqan halalan tayyiba. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ij'al ilmi ilman nafi'ah wa amali amalan salihah wa rizqi rizqan halalan tayyiba. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Pembiasaan berikutnya yaitu bacaan istighosah yang biasanya kita laksanakan bersama usai sholat duha pada hari Rabu. Di sini saya akan bacakan sebagaimana mestinya, nanti anak-anak tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah.
العظيم أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم، يا الله يا قديم، يا الله يا قديم، يا سميع يا بصير، يا سميع يا بصير، يا سميع يا بصير، يا مبدئ يا خالق، يا مبدئ يا خالق، يا مبدئ يا خالق، يا حفيظ يا نصير، يا وكيل يا الله، يا حفيظ يا نصير، يا وكيل يا الله، يا حفيظ يا نصير، يا وكيل يا الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت سيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله.
بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحياله يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد قل حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya yaitu bacaan sholat duha. Doa yang dibaca ketika selesai mengerjakan sholat duha. Ini biasanya kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan dan selanjutnya kalian baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna dhuha'a dhuha'uka wal baha'a baha'uka wal jamana jamanuka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi dhuhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika Allahumma atini ma ataita ibadaka as-salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Pembiasaan selanjutnya yaitu bacaan Asmaul Husna. Ini biasanya kita baca bersama-sama sebelum melaksanakan sholat duha. Saya akan baca dan nanti selanjutnya kalian tirukan sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudhil, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakamu, ya Adlu, ya Latifu, ya Khabir. Sudah cukup. Ini nanti selanjutnya kalian lanjutkan masing-masing. Iramanya seperti yang saya bacakan tadi. Sudah cukup sekian dari saya materi pembiasaan atau amalan-amalan di sekolah SMP Unggulan Nahdlatul Ulama ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua pembacaan tata tertib sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Apa kabar semua untuk anak-anakku kelas 7
SMP Unggulan Nahdlatul Ulama Mojo Agung. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, terima kasih atas partisipasi kalian untuk tetap aktif dalam mengikuti kegiatan MPLS sekalipun dilaksanakan dalam sistem daring, dalam jaringan. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita masuk pada materi MPLS, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iluk Hidayati, biasa dipanggil Ibu Ilu. Kemudian yang kedua, alamat tinggal saya ada di Desa Kauman, Kecamatan Mojo Agung. Pastinya secara letak ini berdekatan dengan sekolah. Kemudian untuk jabatan di SMP Unggulan, saya sebagai guru mapel pendidikan keluarga negaraan dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Unit kerja tentunya SMP Unggulan Nahdlatul Ulama Mojo Agung. Nah, ini yang memang ada kaitannya dengan apa yang ingin saya sampaikan. Jadi di sini saya tuliskan tentang materi yang ingin saya sampaikan dalam pelaksanaan MPLS ini adalah tentang tata tertib siswa. Anak-anakku, tentunya tata tertib siswa ini adalah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi semuanya, terutama dalam hal ini adalah siswa-siswi SMP Unggulan Nahdlatul Ulama. Karena kalian sudah menjadi bagian daripada keluarga besar SMP Unggulan Nahdlatul Ulama, maka kalian harus senantiasa mengikuti dan melaksanakan segala aturan dan tata tertib yang sudah ditentukan. Anak-anak, langsung ya pada materi. Jadi yang akan kita bahas di sini, akan saya sampaikan di sini adalah tentang pembinaan tata krama siswa SMP Unggulan Nahdlatul Ulama dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022. Lanjut pada slide berikutnya, seperti yang sudah ada di tayangan. Di situ tertulis tentang tata tertib siswa SMP Unggulan Nahdlatul Ulama Mojo Agung. Yang pertama adalah mengenai hal masuk sekolah. Jadi, mengenai hal masuk sekolah ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh siswa-siswi. Yang pertama, semua siswa harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, siswa yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas, melainkan lapor terlebih dahulu pada guru piket. Yang ketiga, siswa absen hanya karena sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang sangat penting. Saya jelaskan di sini anak-anak. Jikalau kalian memang sakit dan tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah, maka harus dilampirkan surat yang menyatakan benar-benar sakit. Bisa ditandatangani oleh orang tua atau wali siswa. Kemudian yang keempat adalah siswa tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung, kecuali dengan izin guru yang bersangkutan. Jadi ketika kalian memang ingin atau ada keperluan untuk meninggalkan sekolah, ini harus disertai izin terlebih dahulu kepada guru yang bersangkutan atau kepada guru piket pada hari tersebut. Kemudian yang kelima, kalau seandainya siswa sudah sakit di rumah atau sudah merasa sakit dari rumah, lebih baik tidak masuk. Kenapa demikian? Karena biasanya ketika sudah dari rumah dalam kondisi sakit dipaksakan masuk, akhirnya ketika pembelajaran berlangsung kondisinya tidak bagus, akhirnya apa?
tetap kita perbolehkan untuk pulang. Nah, pulang ini siapa yang menjemput? Yang menjemput adalah orang tua. Oleh karena itu, supaya hal ini tidak terjadi, kalau memang dari rumah sudah dalam kondisi sakit, sebaiknya atau lebih baik tidak masuk sekolah. Kemudian di slide berikutnya anak-anak, siswa yang diperingatkan dan masih sering absen tanpa keterangan akan diberikan tindakan tegas oleh sekolah. Jadi kalau sering absen, sering tidak masuk tanpa keterangan, kemudian sudah diingatkan berkali-kali, maka sekolah akan mengambil tindakan tegas. Nah, dan yang berikutnya adalah dalam mengawali pelajaran dan juga mengakhiri pelajaran, ini dilakukan dengan membaca doa yang telah ditentukan. Karena memang yang ingin kita wujudkan adalah generasi-generasi yang berkarakter Islami. Ketika memulai atau mengawali pelajaran dan menutup pelajaran, tentunya ini semuanya dilakukan dengan pembacaan doa. Paham ya anak-anakku? Nah, itu tadi terkait hal masuk yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh siswa. Untuk slide berikutnya adalah tentang kewajiban-kewajiban siswa. Nah, di dalam tayangan ini, pada tayangan PowerPoint yang sudah Ibu tayangkan di sini, ada beberapa kewajiban-kewajiban yang tentunya harus dipenuhi oleh siswa. Yang pertama, taat kepada kepala sekolah, guru, dan juga pengelola sekolah. Nih. Kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan juga ketertiban kelas dan sekolah. Biasanya anak-anak yang mendapatkan tugas piket ini tiap harinya memang melakukan kewajibannya untuk membersihkan dan juga menjaga ketertiban di kelasnya. Dan anak-anak yang biasanya mendapatkan tugas sebagai piket harian itu berangkatnya lebih awal. Kenapa demikian? Supaya dapat menyelesaikan tugasnya lebih awal sehingga tidak mengganggu jam-jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, membantu kelancaran pelajaran baik di kelasnya maupun di sekolah pada umumnya. Ketika pembelajaran berlangsung, ini tetap memperhatikan, tidak membuat gaduh, tidak membuat ribut ya. Ini. Yang keempat, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, pelajar baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi menjaga nama baik ini tidak hanya di dalam sekolah saja, tetapi juga di luar sekolah. Karena ketika di luar sekolah, ya, yang masyarakat tahu kalian adalah sebagai siswa-siswi SMP unggulan, sehingga ketika kalian berbuat kesalahan secara otomatis, ya, yang menjadi sorotan juga selain orang tua adalah pihak sekolah. Oleh karena itu, kalian punya kewajiban untuk tetap ikut menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian yang kelima, anak-anak, menghormati guru, staf, dan saling menghargai antar teman. Jadi sebisa mungkin konflik antar teman itu dihindari. Kalaupun misalnya ada konflik atau pertengkaran antar teman, ini secepat mungkin ya harus dapat diselesaikan. Caranya bagaimana? Nah, dengan melaporkan atau mengkomunikasikan dengan guru atau wali kelas supaya masalahnya dapat teratasi dengan cepat dan tidak berlarut-larut. Kemudian yang keenam adalah membayar administrasi sekolah yang telah ditentukan. Tentunya dari awal ketika kalian mendaftarkan diri sebagai siswa-siswa SMP unggulan ini sudah disampaikan. Kemudian yang ketujuh, mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru dan juga staf atau karyawan. Ini yang kita budayakan selama ini. Kemudian yang ke-8, melaksanakan sholat duha, sholat maktubah secara berjamaah. Sholat duha kita laksanakan tepatnya pukul 06.30 setiap hari ya. Kita mulai jam 6:30 pagi, itu setiap hari dari Senin sampai Jumat. Kemudian untuk sholat berjamaahnya adalah sholat duhur. Oke, untuk sholat asarnya bisa dilaksanakan di rumah. Tuh.
Kemudian yang ke-9, melaksanakan program-program dan pembiasaan yang diterapkan di sekolah. Jadi ada beberapa pembiasaan itu, misalnya hari Senin setelah sholat duha kita melaksanakan upacara bendera. Hari Selasa setelah sholat duha kita membaca sholawat bersama. Kemudian hari Rabu setelah sholat duha kita membaca istighosah bersama. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, seterusnya ada pembiasaan-pembiasaan yang memang kita terapkan di sekolah kita. Itu anak-anak ya tentang kewajiban siswa. Kemudian ini juga yang tidak kalah pentingnya. Di slide berikutnya ini kita tampilkan tentang larangan siswa. Jadi kalau sudah bunyinya larangan itu berarti tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan oleh siswa adalah yang pertama, meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Kecuali ini diizinkan atau dengan izin guru yang bersangkutan. Yang kedua, membeli makanan dan minuman di luar sekolah atau di luar pagar sekolah. Anak-anak, saya sampaikan bahwa di dalam lingkungan sekolah kita memiliki kantin sekolah. Kalian nanti ketika istirahat bisa membeli makan dan minum di kantin tersebut. Jadi anak-anak tidak diperbolehkan membeli makanan di luar sekolah atau di luar pagar sekolah. Kalian misalnya bawa bekal dari rumah untuk makan nanti silahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, menerima surat atau tamu di sekolah. Dalam hal ini harus mendapat izin dari guru yang bertugas. Jadi tamu yang datang ke sekolah, tamu kalian misalnya datang ke sekolah, ini diperbolehkan asalkan mendapatkan izin dari guru yang bertugas. Keempat, memakai perhiasan yang mencolok serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian sekolah. Ini yang tidak boleh kita lakukan, yang tidak boleh kamu lakukan karena ini merupakan larangan siswa. Kelima, merokok di dalam dan di luar sekolah. Tidak hanya di dalam sekolah saja, di luar sekolah pun juga tidak boleh ini dilakukan. Kalau ini ketahuan guru maka akan kita proses ya. Jadi sanksinya pun akan kita berikan. Yang keenam, meminjam uang dan alat-alat sekolah antara sesama siswa. Kenapa tidak boleh? Karena hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadangkala ini bisa memicu pertengkaran. Jadi sebisa mungkin ini tidak dilakukan oleh siswa, dilarang oleh sekolah. 7. Mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun terhadap kelas lainnya. Membuat gaduh misalnya. Atau mungkin mengganggu kelas lain ketika kelas itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ini tidak diperbolehkan. 8. Berada atau bermain-main di tempat kendaraan guru atau siswa. Anak-anakku, saya sampaikan juga bahwa sebetulnya siswa itu tidak kita perbolehkan membawa motor. Gitu nggih. Jadi kalau bisa siswa itu diantar orang tuanya. Kenapa demikian? Hal ini pun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena secara usia kalian ini belum diizinkan untuk mengendarai motor sendiri. Bisa diantar oleh bisa diantar oleh orang tua atau bawa sepeda angin itu ya. Kemudian yang ke-9, berkelahi atau bermain hakim sendiri jika menemui persoalan antar teman. Jadi bermain hakim sendiri tidak boleh. Artinya ketika kalian punya masalah harus tetap dikomunikasikan kepada guru, wali kelasnya atau guru BP-nya. 10. Menjadi perkumpulan atau menjadi bagian daripada komunitas atau kelompok anak-anak nakal atau kelompok terlarang. Ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu anak-anak ketika kalian bergaul kalian harus tahu. Jadi teman-teman yang sekiranya membawa dampak positif kepada kalian itulah yang memang
bisa kalian jadikan sebagai teman. Tapi bagi mereka-mereka yang memang nanti pada akhirnya membawa dampak negatif atau tidak baik buat kalian, justru itu yang kalian hindari. Kemudian yang terakhir adalah berpacaran, baik itu dengan teman dalam satu sekolah ataupun juga dengan teman yang ada di luar, karena secara usia ini kalian belum diperbolehkan untuk berpacaran. Kenapa? Supaya tidak mengganggu aktivitas belajar kalian. Itu ya anak-anak, paham ya? Tetap semangat. Kemudian ini ada lagi ya. Jadi tentang hal-hal pakaian dan lain-lain. Yang pertama, setiap siswa wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah, atribut lengkap ini ya, dari Senin sampai dengan Sabtu. Tentunya kalian sudah paham. Senin Selasa kalau di SMP Unggulan Nahdlatul Ulama itu menggunakan seragam biru putih. Kemudian Rabu dan Kamis yang digunakan adalah atau yang dipakai adalah seragam hijau itu. Kemudian hari Jumat dan Sabtu siswa-siswi mengenakan seragam pramuka. Jangan dibolak-balik karena itu merupakan ketentuan sekolah. Yang kedua, siswi dilarang memelihara kuku panjang dan memakai alat-alat kecantikan kosmetik yang lazim dipakai orang dewasa. Misalnya memakai lipstik, ini tidak diperbolehkan. Kuku dipelihara panjang pun tidak diperbolehkan. Lanjut pada nomor 3, rambut dipotong rapi, bersih dan terpelihara. Tidak boleh dicat ataupun juga diwarnai. Oke. Ini berlaku bagi siapa? Tidak boleh dicat dan tidak boleh diwarnai, bagi siswi dan juga siswa. Sekalipun siswi ini mengenakan jilbab, memakai jilbab dan tidak terlihat, sewaktu-waktu nanti akan kita periksa. Jika memang rambutnya dicat, ini akan kita berikan peringatan. Kemudian yang berikutnya adalah pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Kalau di sekolah sudah ditentukan seragamnya olahraga, misalnya berwarna hijau gitu ya, setelan atas kaos dan juga training, maka ya itulah yang dipakai. Jangan menggunakan pakaian-pakaian yang di luar ketentuan. Itu ya anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah tentang hak-hak siswa. Hak-hak itu artinya hak-hak siswa itu artinya adalah sesuatu yang memang harus didapatkan oleh siswa. Yang pertama, siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Kedua, siswa-siswi dapat meminjam buku-buku di perpustakaan sekolah. Jadi kami punya perpustakaan di mana di dalam perpustakaan itu ada beberapa buku bacaan yang bisa kalian pinjam bersama-sama. Bisa kalian bawa pulang, tetapi tentunya nanti ini akan ada izinnya tersendiri ya. Jadi izinnya adalah melalui pengelola perpustakaan. Silahkan dibawa pulang, dipinjam, tetapi nanti pun ini akan kita data terlebih dahulu. Yang berikutnya, siswa-siswi berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa-siswi yang lainnya selama tidak melanggar peraturan tata tertib. Misalnya, ketika ada siswa atau siswi yang melanggar tata tertib, maka bisa jadi perlakuan ini tidak sama. Mungkin akan diberikan sanksi. Sanksinya berupa apa, Bu? Biasanya membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, gitu ya. Atau mungkin ngelap jendela. Di mana sih yang pastinya sanksi ini nanti ini justru akan membentuk kalian menjadi pribadi yang disiplin dan juga berkarakter. Anak-anakku, itu tadi beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan di dalam pelaksanaan MPLS ini. Kenapa demikian? Karena dengan mematuhi tata tertib ini nanti karakter kalian, disiplin, tanggung jawab, jujur, anggun dalam budi pekerti itu akan dapat terbentuk.
Oleh karena itu kami perkenalkan dulu beberapa tata tertib ini kepada kalian dengan tujuan apa? Supaya kalian nanti dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Karena kalian adalah generasi bangsa. Generasi bangsa yang dituntut saat ini adalah generasi bangsa yang benar-benar memiliki karakter yang bagus. Ada disiplin, ada mandiri, tanggung jawab, jujur. Ini yang ingin kami wujudkan. Jadi itu ya anak-anakku semuanya. Nah, Ibu berharap sekalipun kita pertemuannya melalui sistem daring atau dalam jaringan, ini tentunya tidak menjadikan pembatas bagi kalian dan juga sekolah untuk saling berkomunikasi. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti atau hal-hal yang kurang dipahami, kalian nanti bisa menghubungi sekolah atau wali kelas kalian masing-masing. Karena saya yakin untuk kelasnya sudah dibentuk. Terima kasih anak-anakku. Kiranya cukup sekian, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, karena memang pandemi di negeri ini belum juga berakhir. Dan semoga kita semuanya dalam kondisi sehat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Akhirul kalam, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP unggulan Jaya Jaya Jaya. Materi ketiga ke-NU-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu diberi kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rekanita Putri Rahayu Nur Aini dari pimpinan anak cabang Ibnu IPPNU Kecamatan Mojoagung. Nah, seharusnya saya sudah berjumpa dengan kalian semua adik-adikku di SMP unggulan Nahdlatul Ulama Mojoagung. Karena keadaan pandemi, sementara ini kita dapat berjumpa via virtual saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Aswaja, apa itu Nahdlatul Ulama, dan apa itu Ibnu juga IPPN. Yang pertama, apa sih itu Aswaja? Aswaja merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan kata Ahlun yang berarti golongan, As-Sunnah pengikut Rasulullah, wal Jamaah artinya perkumpulan. Maknanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan-golongan pengikut Rasulullah. Di dalam fikih menganut 4 mazhab, yakni mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Hambali, dan juga Imam Maliki. Di dalam bidang akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Imam Abu Mansur al-Maturidi dan juga Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Namun, di dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan juga Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, selanjutnya, apa sih itu Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama lahir atau berdiri di Surabaya pada tanggal 31 Januari. Pendirinya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan juga Kiai Haji Bisri Syamsuri. Selanjutnya, apa sih Ibnu IPPNU? Nah, Ibnu IPPNU merupakan suatu badan otonom. Nah, Banom Nahdlatul Ulama merupakan perangkat organisasi NU yang memiliki fungsi dan tujuan untuk melaksanakan kebijakan masyarakat yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu yang beranggotakan perorangan. Banom dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, di dalam Nahdlatul Ulama ada 2 banom. Yang pertama, banom tingkat profesi. Contohnya banom tingkat profesi ini apa?
ada Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, ada Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama, ada Persatuan Petani Nahdlatul Ulama, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, berdasarkan tingkat usia. Nah, kira-kira apa saja sih Banom Nahdlatul Ulama di tingkat usia itu? Yang pertama, tentunya ada yang namanya Nahdlatul Ulama. Yang kedua, ada Muslimat. Yang ketiga, ada Ansor. Yang keempat, ada Fatayat. Yang kelima, ada Ibnu. Yang keenam, IPPNU. Nah, dari Nahdlatul Ulama, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, dan juga IPPNU itu merupakan Banom NU yang beranggotakan usia. Coba kita buka berapa saja sih usia di Ibnu IPPNU. Di IPPNU ada usia 12 sampai dengan 27 tahun. Di Ibnu ada beranggotakan 13 sampai dengan 27 tahun. Nah, karena Ibnu dan IPPNU merupakan kepanjangannya adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan juga Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Mari kita bahas lebih dalam lagi mengenai Ibnu dan juga IPPNU. Ibnu didirikan di Kota Semarang pada tanggal 24 bulan Februari tahun 1954. Siapa pendirinya? Pendiri Ibnu, Kiai Haji Sofyan Khalil ini merupakan putra asli Jombang yang saat itu sedang kuliah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sekarang beliau dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Darul Ulum. Yang kedua, Kiai Haji Abdul Ghani Farida. Beliau adalah orang Mojokerto. Sekarang beliau sudah wafat dan makamnya berada di Sumomito, Kabupaten Jombang. Yang terakhir adalah Kiai Haji Mustafa. Nah, kenapa sih kita harus ikut Ibnu? Kenapa sih harus ikut IPPNU? Sebentar, karena ini yang saya jelaskan masih di Ibnu dulu ya, pendiri Ibnu. 3 orang ini adalah pendiri Ibnu, sedangkan Ibnu mempunyai ketua umum pertama. Siapakah beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Tholhah Mansur. Coba kita semua bayangkan, Kiai Haji Tholhah Mansur yang memiliki gelar profesor, memiliki gelar doktor, memiliki gelar kiai, memiliki gelar haji. Sedangkan IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, didirikan di Kota Malang pada tanggal 2 Maret, 1 tahun setelah berdirinya Ibnu. Jika Ibnu tadi berdiri pada tahun 1954, maka IPPNU berdiri pada tahun 1955. Tanggal berapa? Tanggal 2 bulan Februari. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih Ibnu, apa sih IPPNU. Ibnu dan juga IPPNU merupakan suatu banom termuda di NU yang beranggotakan pelajar usia 12 tahun sampai dengan 27 tahun. Kepanjangan dari Ibnu adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan IPPNU adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi, Ibnu IPPNU adalah organisasi pelajar yang anggotanya seusia-usia adik-adik di sini. Nah, siapa sih pendirinya Ibnu dan juga IPPNU? Pendiri Ibnu adalah Kiai Haji Sofyan Khalil.
santri Jombang yang pada saat itu sedang menempuh pendidikan kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yang kedua ada Kiai Haji Abdul Wani Farida, beliau asal Mojokerto. Yang ketiga adalah Kiai Haji Mustafa, pendiri ketua umum IPNU pertama adalah Profesor Dr. Kiai Haji Tolhah Mansur. Coba sampean bayangkan, beliau adalah profesor, doktor, kiai, dan juga haji. Tentunya hebat sekali beliau. Sedangkan IPNU berdiri di Semarang pada tanggal 24 Februari tahun 1954. 1 tahun kemudian berdirilah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau yang kita sebut sebagai IPPNU. Pendiri dan juga ketua umum IPPNU siapa? Beliau adalah istri dari Kiai Haji Tolhah Mansur. Beliau bernama Ibu Nyai Hajah Umroh Mahfudoh. IPPNU lahir di Kota Malang pada tanggal 2 Maret tahun 1955. Nah, apa sih tujuan berdirinya apa sih tujuan berdirinya IPNU? Apa sih tujuan berdirinya IPPNU? Jadi, adik-adik, IPNU dan juga IPPNU memiliki visi dan juga misi. Visinya IPNU dan IPPNU adalah terbentuknya kesempurnaan pelajar yang bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu, dan juga berwawasan kebangsaan. Sedangkan misi dari IPNU IPPNU adalah membangun kader NU. Kader-kader NU itu siapa? Kader NU itu ya kita-kita semua ini. Membangun kader NU yang berkualitas, yang berakhlakul karimah, bersikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Nah, fungsinya adalah wadah perjuangan Nahdlatul Ulama dalam bidang pendidikan dan juga keterpelajaran. Ya, sudah pasti ya kalau keterpelajaran itu dari namanya sendiri adalah IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan IPPNU adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Tentunya merupakan organisasi keterpelajaran. Nah, yang kedua merupakan badan otonom paling muda di Nahdlatul Ulama. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang struktur organisasi di IPNU IPPNU. Jangan sampai bayangkan jika IPNU IPPNU itu ada di dalam satu lingkup saja. Jika sampean membayangkan seperti itu, maka itu salah. Karena di IPNU dan juga IPPNU ada tingkatan-tingkatan masing-masing. Yang pertama ada namanya pimpinan anak ranting atau yang disingkat sebagai PAR. Pimpinan anak ranting itu apa sih? Nah, pimpinan anak ranting itu merupakan organisasi IPNU IPPNU yang menaungi satu dusun. Nah, di atasnya pimpinan anak ranting ada yang namanya pimpinan ranting. Pimpinan ranting itu apa? Pimpinan ranting biasanya disingkat sebagai PR. PR itu menaungi di satu desa. Nah, tentunya ketika sampean sudah terjun di IPNU IPPNU, teman sampean nggak hanya di dusun saja, tapi juga satu desa. Jika sampean mau untuk terjun di pimpinan ranting, di atas pimpinan ranting ada namanya pimpinan anak cabang atau yang biasanya sering disebut sebagai PAC. Pimpinan anak cabang itu menaungi apa saja? Pimpinan anak cabang itu menaungi seluruh kecamatan. Jadi tentunya ketika sampean sudah berada di pimpinan anak cabang, teman sampean bukan hanya satu desa, melainkan satu kecamatan. Nah, naik lagi di atasnya pimpinan anak cabang ada yang namanya pimpinan cabang atau yang disebut sebagai PC. PC menaungi apa, Kak? PC menaungi satu kabupaten. Bayangkan, ketika sampean sudah berada di PC, teman sampean itu bukan dari anak Mojoagung lagi, bukan hanya anak Mojoagung lagi, tapi dari Mojowarno, Sumombito, Peterongan, Jogoroto, dan masih banyak sebagainya. Di atasnya PC ada gak? Ada, namanya pimpinan wilayah.
pimpinan wilayah menaungi satu provinsi. Nah, sampean bayangkan satu provinsi itu seluas apa sih? Ketika sampean sudah berada di pimpinan wilayah, lalu tentunya teman-teman sampean itu bukan hanya di lintas kecamatan, tapi lintas kabupaten dan lintas kota seluruh wilayah Jawa Timur. Nah, kalau sudah di tingkat wilayah, apa ada lagi tingkat atasnya, Kak? Jangan salah, ada, karena IPNU dan juga IPPNU merupakan organisasi sifatnya internasional. Jadi seluruh Indonesia juga ada naungannya yang dinamakan Pimpinan Pusat IPNU IPPNU atau yang biasanya disingkat menjadi PP IPNU IPPNU. Tentunya ketika kita sudah berada di pimpinan pusat, pergaulan kita, teman-teman kita itu merupakan orang dari berbagai macam suku di Indonesia. Itu kalau di Indonesia. Di luar negeri ada Kak, IPNU IPPNU? Ada. Namanya Pimpinan Cabang Istimewa IPNU IPPNU. Jadi jangan sampai pikir IPNU IPPNU ini hanya organisasi di dalam Indonesia saja. Enggak, karena di Korea Selatan, di Jepang, di Arab Saudi, di Kairo itu juga ada IPNU IPPNU atau dinaungi dengan PCI, Pimpinan Cabang Istimewa IPNU IPPNU. Itu kalau di tingkat masyarakat. Kalau di tingkat lembaga, ada nggak sih IPNU IPPNU? Ada dong. Di tingkat sekolahan ada yang namanya PK atau Pimpinan Komisariat IPNU dan juga IPPNU. Di tingkat perguruan tinggi juga ada namanya Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPNU IPPNU atau biasa disebut dengan PKPT. Di pondok pesantren Kak, ada namanya adalah Pimpinan Komisariat Pondok Pesantren atau biasanya disingkat sebagai Pimpinan Komisariat PKPT IPNU IPPNU. IPNU IPPNU juga punya trilogi, yakni belajar, berjuang, berakhlak. Jadi, selanjutnya di IPNU IPPNU seperti organisasi pada umumnya memiliki sebuah logo. Kita bedah yang pertama, logo IPNU. Logo IPNU berlambangkan lingkaran. Makna lingkaran yakni kontinuitas atau terus-menerus. Organisasi IPNU itu tidak ada putusnya. Di dalam lingkaran ada 20 angsa, yang artinya kemampuan ilmu agama dan juga ilmu umum itu jadi satu. Di atas 10 angsa ada 2 buah kitab. Maknanya 2 buah kitab adalah Al-Quran dan juga hadis sebagai pedoman kita orang Nahdlatul Ulama. Di atas ada 1 bintang. 1 bintang melambangkan Nabi Muhammad SAW. Di kanan bintang besar terdapat 4 bintang melambangkan Khulafaur Rasyidin. Di kiri 1 bintang besar terdapat 4 bintang juga melambangkan 4 mazhab Nahdlatul Ulama. Jumlah seluruh bintang ada 9, yakni menandakan Wali Songo ataupun bisa dikatakan melambangkan ke-NU-an. Warna hijau berarti subur. Warna kuning berarti makmur. Warna putih berarti suci. Di 3 strip di kanan dan kiri melambangkan rukun iman. 3 strip di kanan melambangkan iman, Islam, dan juga ihsan. Selanjutnya kita bedah kepada logo yang IPPNU. Logo IPPNU berlambangkan segitiga. Segitiga maknanya iman, Islam, dan juga ihsan. Adapun 1 bintang di atas melambangkan Nabi Muhammad SAW. 4 bintang di kanan sama melambangkan Khulafaur Rasyidin. 4 bintang di kiri menandakan atau melambangkan 4 mazhab di Nahdlatul Ulama. 2 buku melambangkan Al-Quran dan hadis. 20 angsa, di sini bedanya.
Jika Ibnu 20 angsa melambangkan ilmu umum dan juga ilmu agama dan menjadi satu, jika IPPNU 20 angsa itu melambangkan kemampuan membaca dan juga menulis. Selanjutnya, tulisan IPPNU melambangkan bahwa itu adalah logonya IPPNU. Di tiap sela IPPNU terdapat 5 titik menandakan rukun Islam. Di pojok segitiga bagian kiri terdapat 2 buah bunga melati. Bunga melati warna putih melambangkan keputrian. Selanjutnya, warna hijau berarti subur, warna kuning berarti kemakmuran, warna putih berarti kesucian. Di awal-awal tadi, saya memperkenalkan diri saya adalah Rekanita Putri Rahayu Nur Aini. Kenapa sih harus Rekanita? Kenapa enggak kakak dan lain-lainnya? Di sini spesialnya di Ibnu dan juga IPPNU. Ibnu IPPNU mempunyai panggilan tersendiri. Kalau kita dari teman-teman Ibnu IPPNU itu menyebutnya sebagai panggilan sayang ya. Kalau rekan itu untuk yang Ibnu atau untuk yang laki-laki, kalau yang Rekanita itu untuk yang perempuan. Ibnu dan juga IPPNU memiliki moto. Biasanya sering disebut sebagai trilogi Ibnu dan juga IPPNU. Apa sih motonya Ibnu IPPNU? Moto Ibnu IPPNU adalah belajar, berjuang, dan juga bertakwa. Sebagai sebuah organisasi yang menaungi pelajar, tentunya di dalam Ibnu dan IPPNU anggotanya wajib untuk terus belajar dan juga belajar. Selanjutnya adalah berjuang. Di balik semua belajar tentunya ada perjuangan yang harus diperjuangkan tidak cuma-cuma. Seperti sampean sekolah dari rumah menuju sekolahan itu pun butuh perjuangan kan. Begitu juga di Ibnu dan juga IPPNU. Sebagai seorang pelajar maka kita harus berjuang. Yang terakhir adalah bertakwa. Sebagai kader NU atau sebagai Bangom Termuda Nahdlatul Ulama, tentunya kita wajib hukumnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Mas, biji. Nah, mungkin untuk sementara ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Sekurang-kurangnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya tunggu atau kami tunggu kalian di Ibnu dan juga IPPNU. Salam belajar, berjuang, dan juga bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan lingkungan pondok pesantren. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah Ustadz Zainal Mahrif. Program Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah. 1. Tahfizul Quran. 2. Al-Quran Binajho. 3. Baca Kitab Kuning. 4. Miftahul Chola. Demikian pengenalan lingkungan pondok pesantren dan pembiasaan SMP unggulan NU Mojogun.